بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyahu al-yaqin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi
وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان fahimna. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Al-Ikhlas dan para al-ikhwatu wal akhwatu fillah, para murid-murid, Masya Allah, senang sekali pada pagi hari ini yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Insya Allah kita dapat dipertemukan di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita, mencurahkan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan ilmu. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atas jalan tersebut. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, abna'i tullab hafizukumullah jami'an. Tema kita pada pagi hari ini adalah tema yang hakikatnya begitu menarik bagi setiap manusia. Bukan hanya bagi kaum muslimin, bahkan bagi seluruh manusia. Yaitu bagaimana kiat-kiat kita mencapai kebahagiaan. Orang hidup semuanya ingin bahagia. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, rasnya, etnisnya, bahasanya, kalau ditanya apa tujuan hidupmu, semua mengatakan aku hidup ingin bahagia. Aku hidup ingin beruntung. Itu yang dicari manusia. Tak ada perselisihan. Semua orang mau senang, semua orang mau beruntung, semua orang mau bahagia. Ya. Namun al-ikhwatu wal akhwatu fillah, tentunya berbeda-beda sikap manusia dalam memaknai apa itu bahagia. Tentunya perbedaan ini sesuai kembali kepada perbedaan pola pikir, pola pandang, wawasan, keilmuan, tujuan hidup dan semacamnya. Tapi mereka semua sepakat mau bahagia, mau beruntung. Ada yang menganggap bahagia itu manakala dia berhasil meraih daripada kejayaan dunia, jabatan, kekuasaan, harta, pengikut, dan semacamnya. Maka manakala dia mendapatkan harta, dia merasa itulah kebahagiaan dan dia bahagia dengannya. Maka bila mana dia mendapatkan jabatan, dia pun bahagia dengannya. Manakala diuji Allah, jabatannya hilang, maka dia sengsara. Manakala diuji Allah, kefakiran datang menyapanya dengan segala macam sebab, maka kebahagiaannya pun hilang pula. Ya, benarkah kebahagiaan itu ada pada harta? Benarkah kebahagiaan itu ada pada jabatan dan pangkat? Ya, ini adalah pertanyaan yang berbeda-beda manusia menjawab. Tapi kita orang-orang beriman tentunya menyikapi bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mengajarkan kebahagiaan itu bukan terletak apa yang ada di tangan, bukan berada pada apa yang terletak di bahu berupa pangkat. Kalaulah kebahagiaan itu berupa apa yang dimiliki seorang berupa harta benda di tangannya, melimpah ruah, rumah-rumah, ruku-ruku, kendaraan dan semacamnya, tentulah yang paling bahagia di bumi ini adalah Qarun, karena dia yang paling kaya. Bahagiakah Qarun? Tampaknya ya, tapi dia celaka dan dia binasa. Allah tenggelamkan dia. Dia menguasai negeri Mesir, memperbudak semua Bani Israel, hartanya jangan ditanya, kekuasaannya sampai dia mengaku sebagai Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Maka Allah hinakan dia ketika dia dengan sombongnya mengatakan hadhil anharu tajri min tahti, sungai Nil ini mengalir aku yang perintah. Ya, maka Allah alirkan dari atasnya air pula.
bukan air sungai tapi air laut. Allah tenggelamkan dia dengan segala yang dia miliki. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Allah putarkan sejarah, celakalah Fir'aun, binasalah Fir'aun, bangsa yang dahulu dijajah, Allah berikan kepada mereka kekuasaan, kejayaan. Naiklah Bani Israel. Kawan-kawan sekalian, maka bagaimana agama kita ini memandang kebahagiaan? Subhanallah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah menyebutkan ada 3 hal yang membuat orang bahagia. Ada 3 hal yang membuat orang bahagia. Ya. Dan ketiga hal ini ada pada orang beriman semata. Adapun yang kedua, yang ketiga, ini kebahagiaan yang semu, yang juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang bukan beriman. Orang kafir juga bisa berbahagia, orang fasik juga berbahagia, tapi bahagia akhirat. Yang kedua, hajatnya, instingnya. Ya. Apa contohnya? Orang lapar, kapan bahagianya? Kalau dia menghadapi jamuan makanan. Anak-anak bentar lagi dibagi-bagi kue. Oh, anak senang, bahagia. Sesuai dengan tabiatnya. Insting manusia. Anak-anak muda sekarang lagi galau, sibuk mau cari pasangan hidup. Di manakah kebahagiaannya? Kebahagiaannya manakala berhasil mendapatkan pasangan hidup. Ya, sudah dia sebar undangan, wih, berbunga-bunga hatinya. Belum lagi akad, sudah bahagia dia. Sesuai fitrahnya, sesuai instingnya, sesuai tabiatnya. Ya, orang lapar bahagia bila makan, pemuda bahagia bila dapat pasangan hidup. Ya, sebagian orang kan bahagia bila mana tercapai tujuan-tujuan hidupnya, target hidupnya. Ya, nelayan tuh bahagianya manakala pulang membawa hasil tangkapan ikan yang banyak. Pedagang bahagianya manakala pulang membawa hasil untung yang banyak. Ini kebahagiaan yang sesuai dengan tabiat manusia. Ya, yang mana kebahagiaan ini berserikat antara kita dan orang-orang di luar agama kita. Ya. Bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang dengan berinfak, bersedekah. Apakah bersedekah, berinfak hanya orang-orang beriman? Tidak. Orang kafir pun punya rasa belas kasih kepada manusia. Mereka juga berinfak, mereka juga bersedekah. Bahagiakah mereka? Ya, bahagia. Tapi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan hanya dapat di dunia. Ada seorang kaya raya, dermawan, Ibnu Jada'an, terkenal di bangsa Arab. Ada 2 orang yang terkenal, satu Ibnu Jada'an, satu lagi Hatim At-Tai. Dua-duanya orang terkenal. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bermanfaatkah bagi Ibnu Jada'an kebaikannya yang dia sebarkan kepada manusia? Kata Rasulullah, tidak, wahai putri As-Siddiq. Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Karena tak pernah sekalipun dalam hidupnya dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah diriku nanti di hari berbangkit. Karena dia tak beriman dengan hari kiamat, tak beriman dengan hari berbangkit. Sia-sia semua kerjanya, sia-sia semua infaknya, sedekahnya, kebaikannya. Hanya dia dapatkan kebahagiaan berupa pujian manusia, sanjungan manusia, dimuliakan manusia, disimpan dalam hati manusia kebaikannya, hanya sekedar sampai di dunia semata. Demikian juga Hatim, bapak anaknya Adi bin Hatim. Hatim luar biasa kebaikannya. Kalau disebutkan kata-kata baik, muncul seketika nama Hatim. Dia ikon kebaikan. Ya, ditanyakan kepada Nabi, bagaimana Hatim dengan kebaikannya? Kata Rasulullah, dia sudah dapatkan cash balasan di dunia berupa tempat di hati manusia. Hanya itu semata.
Ini kebahagiaan nomor 2. Kau bahagia manakala dipuji manusia, kau bahagia dicintai manusia, kau bahagia disanjung manusia. Kita berserikat dengan orang-orang selain kita dalam bahagia yang nomor 2 ini. Yang ketiga, bahagia kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di disebabkan karena kerja, usaha, upaya. Ya, bahagianya tukang mebel manakala selesai mebel dia buat indah. Bahagianya pelukis ketika selesai kerjanya melukis dikagumi orang. Ya, dengan kerja. Banyak orang-orang itu bahagia bila mana menghasilkan suatu pekerjaan, suatu produk yang membahagiakan orang banyak, mereka pun bahagia dengannya. Dalam hal ini sama berserikat antara kita dan orang-orang di luar agama kita. Orang-orang kafir juga banyak yang bahagia dari sisi ini. Mereka menciptakan pesawat. Siapakah yang menciptakan pesawat? Mukmin atau kafir? Kafir. Bahagia dia? Ya, bahagia dengannya. Kita pun berbahagia ada pesawat. Ya, siapa yang menciptakan listrik? Orang kafir. Bahagia dia? Dia bahagia, kita pun bahagia. Bahagia dengan kerja. Karena itulah jika sebagian orang dia itu merasa risau galau, ketika dia bekerja hilang galaunya, hilang risaunya. Kenapa? Dia bahagia dengan bekerja. Sebagian orang yang terbiasa bekerja, manakala dia tak bekerja stres berat. Ya, banyak orang-orang ketika dia PHK, biasanya bekerja, dapat duit, PHK banyak, bukan dia senang, sedih. Kenapa? Tak tahu bagaimana uang ini supaya tetap ada, bertambah. Dia khawatir uang ini akan berkurang dan dia tak pernah berusaha. Wira swasta, tak punya ilmu, khawatir. Tak jarang orang-orang setelah PHK setahun 2 tahun stres. Kenapa? Udah biasa bekerja, biasa dapat gaji, tiba-tiba dia harus cari sendiri usaha. Ya, jadi inilah 3 kebahagiaan. Yang mana dalam 3 kebahagiaan ini 2 kebahagiaan berserikat antara kita dan orang-orang kafir. Tapi ada 1 kebahagiaan itu hanya milik orang-orang beriman. Dan inilah kebahagiaan hakiki yang tak dimiliki Qarun, Firaun, Haman dan orang-orang semacam mereka. Dialah bahagia karena agama. Bahagia Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Bahagia Islam sebagai agama yang kita anut. Bahagia Rasul Muhammad sebagai panduan kita. Dzaqa ta'amal iman. Akan merasakan bahagia, manisnya iman. Man radiya billahi rabban. Yang dia ridha Allah satu-satunya Tuhan. Tempat dia bergantung, tempat dia menyembah, tempat dia bertawakal, tempat dia mengadu. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan, rela Islam sebagai anutannya, agamanya. Ya, bahagia Allah berikan kepada hidayah Islam yang tak diberikan kepada semua manusia, bahkan yang terdekat dengan para rasul. Sebagaimana tak bahagianya Abu Talib, padahal dia paman Nabi kontan, membela Nabi, mempertahankan Nabi, berjuang untuk Nabi. Tak bahagia Abu Talib karena dia tak memperoleh Islam. Tak bahagia paman Nabi Abu Lahab yang memusuhi Islam. Tak bahagia istri Nabi siapa? Nabi yang istrinya kafir, suaminya Nabi siapa? Anak-anak Nabi Nuh, lagi Nabi Lut. Tak bahagia. Hafal ayatnya? Siapa yang hafal? Nah, daraballahu masalan alladzina kafaru. Hafal? Hafal enggak? Coba tes dulu Ustaz. Betulnya hafalnya. Coba auzubillah dulu baca. Enggak hafal? Hafal enggak? Coba baca auzubillah. Gitulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut.
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله Betul. Terus minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Saya bahagia mendengar beliau membacakan ayat, menjawab dengan baik, alhamdulillah. Akan lebih bahagia lagi Ustaz bila ada anak-anak bisa menterjemahnya. Ada yang bisa menterjemah. Daraballahu masalan. Biar bertambah kebiakan kami semua. Kami mau bahagia nih sekarang. Sudah kami bahagia mendengarkan ayat, akan lebih bahagia bisa mendengar terjemahan. Siapa yang bisa menterjemahnya? Bisa? Ada. Daraballahu masalan, Allah berikan perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, istri Nuh dan istri Lut, kanata tahta abdaini, kedua-duanya di bawah kedua hamba kami, salihain yang saleh, fakhanatahuma, kedua-duanya berkhianat kepadanya, kepada kedua suaminya, falam yughni anhuma minallahi syai'a, tak berguna bagi keduanya suami-suami mereka. Wa qila dukhulan nar, dikatakan masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Tak bahagia dengan kekafiran. Subhanallah. Jadi kata Nabi, ya dzaqa ta'amal iman, akan merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya, akan merasakan iman yang dia benar-benar menjadikan Nabi sebagai panduan hidupnya. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang tiada tara. Ya, kebahagiaan yang hakiki. Selain daripada mereka merugi meski mereka punya dunia seisinya. Kata Allah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Al-insan, kata-kata alif lam yufidu al-istighraq, seluruh manusia dan jenis manusia merugi, semuanya mereka, dikecualikan 4 karakter dari manusia yang ada pada mereka. 4 hal ini, mereka lah orang-orang beruntung. Selain daripada mereka adalah orang-orang merugi meski mereka memiliki segala dunia dan gemerlapnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasabil haq wa tawasabis sabr, kecuali orang-orang beriman yang dia terjemahkan imannya dalam bentuk amal, kemudian dia dakwahkan iman tersebut kepada manusia agar manusia menepati kebenaran, menjauhi kebatilan, dan dia bersabar di atas jalan tersebut. Subhanallah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang dapat dalam diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kebahagiaan iman luar biasa. Ya, kebahagiaan ma'rifatullah, mengenal Allah, luar biasa. Ya, apa 3 macam ini yang akan merasakan seorang dengannya manisnya iman? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, manakala benar dalam hatinya tak ada yang dicintainya lebih dari segala-galanya sebagaimana cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulnya. Bahagia. Kalau kita masih cinta kepada hawa nafsu kita, mengalahkan perintah dan Rasulnya, kita tak bahagia. Sungguh menderitanya pelaku-pelaku maksiat, mereka menderita. Ya, ini yang pertama, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang akan meraih manisnya iman manakala murni membangun relasi dengan sama temannya, kecintaan hanya karena Allah. Kenapa kau cintai dia? Dia orang kaya, aku ingin kecipratan sedikit kayanya, tak bahagia. Apabila tak dapat apa yang diharapkannya, dia pun akan menderita. Ya, mengapa kau dekati dia? Dia punya jabatan. Kenapa kau dekat-dekat? Aku mau kecipratan jabatannya. Tak dapat, celaka, tak bahagia. Subhanallah.
Tapi yang membangun kecintaan sesama teman karena Allah semata, ini kan bahagia. Bahkan inilah salah satu orang yang akan dinaungi Allah di hari kiamat, ketika huru-hara kiamat, ketika matahari dekat kepada ubun-ubun, ketika orang tenggelam dengan keringatnya. Ada 7 jenis manusia akan bahagia dinaungi di bawah arsyur Rahman. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang yang mereka membangun kecintaan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketiga adalah, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbillah, wa an yakrahal kufra." Yang ketiga, seseorang akan merasakan manisnya iman manakala dia membenci kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia sangat tak suka sekiranya dicampakkan ke dalam api, begitulah tak sukanya dia kepada kekufuran. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mukaddimahnya tentang bahagia. Dan sekarang kita akan mengambil beberapa poin-poin yang akan dapat dengannya seseorang meraih kebahagiaan. Kita ambil, kita saripatikan daripada kitab Al-Wasail Mufidah. Yang pertama, ya, yang dapat membuat manusia bahagia adalah iman dan amal saleh. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang tadi kita bahas. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjamin dalam Quran. Kata Allah sebagaimana termuat dalam surah An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan Allah jika berjanji tak akan mungkin dia ingkar dengan janjinya. Kata Allah, "Man amila salihan," barang siapa yang beramal saleh. Dan amal itu akan dikatakan saleh bila mana sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau tak sesuai, bukan amal saleh meski banyak. Karena itulah kata Ibnu Mas'ud, ya, ibadah yang sedikit tapi sesuai sunnah itu lebih utama daripada amalan yang banyak tapi di atas bid'ah. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, tak pandang bulu apa jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dalam beramal saleh itu dia beriman, dalam keadaan beriman, beramal hanya karena imannya kepada Allah, berharap wajah Allah, ikhlas. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu, pasti kami akan memberikan baginya kehidupan yang baik di dunia, ya, dan di akhirat. Wala najziyannahum, dan nanti kami akan berikan bagi mereka ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik sebab apa yang mereka lakukan. Barang siapa yang beriman, beramal saleh, dialah yang bahagia. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat hanya akan dapat diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, lihatlah betapa bahagianya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sehingga berkata murid Ibnu Qayyim, ya, tak pernah kulihat ada orang menurutku yang paling bahagia sebagaimana bahagianya guruku Syekhul Islam, padahal dia sedikit memiliki apa yang dimiliki daripada kehidupan dunia. Kata Ibnu Qayyim, orang yang paling bahagia kurasa adalah guruku Syekhul Islam, walaupun dia ma'aqillati dzatil yad, sedikit harta yang dia miliki. Idza sa'a binadh-dhunun, kalau kami ditimpa kegalauan, muncul ketakutan-ketakutan menghadapi masa depan dan semacamnya, maka kami mendatangi guru kami, baru mendengar perkataannya, mendengar ucapannya, seketika hilanglah segala macam
kegalauan kami, kesusahan kami, himpitan hidup kami. Subhanallah. Kenapa beliau bahagia? Ilmu. Dia mewariskan iman yang kokoh dan amal saleh. Di penjara Ibnu Taimiyah dikira musuh-musuhnya, dia akan menderita di penjara. Apa kata Syekhul Islam? Madza yaf'alul a'da'u bi? Musuh-musuh mau buat apa kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku tuh di sini, dalam hatiku. Wahya ma'i, dan dia akan menyertaiku dimanapun aku berada. Ditutup pintu penjara dengan sekeras-kerasnya, teblar. Subhanallah. Digembok, dikunci, dia tersenyum melihat orang-orang yang memenjarakan. Tersenyum. Dia bacakan ayat menunjukkan betapa bahagianya di dalam penjara. Dia baca dalam surat Al-Hadid kisah tentang orang-orang munafik dan orang-orang beriman di hari kiamat. Ketika orang-orang beriman diberikan cahaya, tiba-tiba orang munafik padam cahayanya. Kemudian mereka pun dipisahkan dengan pagar, ada pintu. Pintu bagian dalam penuh rahmat, pintu luar penuh azab. Yang bagian dalam itulah orang-orang beriman, yang bagian luar itulah orang-orang munafik. Siapa yang hafal ayatnya? Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun. Berikan kami kebahagiaan. Siapa yang mau? Fadhuriba, jangan tunjuk-tunjuk kawan, tunjuk gini, jangan gini-gini. Ini Ustaz, itulah. Fadhuriba bainahum bisurin. Kasih aja, kasih dulu. Biar bahagia kami sikit. Mau dari awal boleh. Yauma taral mu'minin, boleh. Yauma yaqul munafiqun, boleh juga. Silakan aja. Dari mana mau diulang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Terus ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ولكن فتنتم. Ya, dah cukup. Barakallahu fiik. Antum sudah memberikan kepada kami kebahagiaan tingkat tinggi. Bahagia kawan-kawan sekalian? Ada orang tuanya sini. Ada orang tua antum datang. Wallahi orang tua beliau bahagia. Pasti sebagaimana saya saja yang bukan orang tuanya bahagia. Ini bahagia dengan agama, tak bisa diganti dengan uang. Subhanallah. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah membacakan ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi, wadhuriba bainahum, maka dipisahlah mereka dengan pagar, ada pintu, dalamnya penuh rahmat, luarnya penuh azab. Mereka di luar teriak-teriak. Subhanallah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Perkataan yang begitu dalam. Al-asiru man asarahu al-hawa. Orang yang dipenjara itu hakikatnya adalah orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya. Bukan yang dalam kurungan jeruji besi yang terpenjara. Yang tertawan itu bukan orang yang dikurung dengan jeruji besi, tapi orang yang terpenjara dengan hawa nafsunya, terbelenggu, terkekang dengan hawa nafsunya. Subhanallah. Ya, maksud kita ini kebahagiaan tingkat tinggi yang tak ada tara, tak ada bandingan. Bahagia dengan iman, bahagia dengan amal saleh yang membuat dia dimanapun bahagia. Bahagia itu di sini, dalam hati. Jangan kau kira kau lewat rumah orang-orang kaya, istana-istana megah-megah, rumahnya bertingkat-tingkat, masya Allah, mobilnya mengkilat, subhanallah,
Jangan kau anggap sudah pasti, sudah jaminan mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Belum tentu. Bahkan banyak yang mereka menderita hidupnya. Kau tengok kadang-kadang artis tuh kaya luar biasa, tapi masih masuk juga gara-gara narkoba, masuk penjara, masuk panti rehabilitasi, uang banyak, wajah cantik, kedudukan ada, pangkat semua ada. Kenapa kau masuk penjara? Kenapa kau mengkonsumsi narkoba? Stres. Kenapa stres? Gara-gara COVID tak bisa kemana-mana. Bahagia bukan apa yang ada di tangan. Bahagia ada di sini, di iman. Diterjemahkan dalam amal saleh. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan adalah rasa qanaah. Qanaah, merasa ridha, merasa rela dengan apa yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang paling kaya bukan orang paling banyak harta, tapi orang yang paling kaya hatinya dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Nabi kita SAW, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, walakinnal ghina, ghinan nafs, kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Banyak orang-orang yang kau lihat tak banyak harta bendanya, tapi kaya jiwanya, hatinya lapang, tentram, ridha, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, senyum, mengembang, hidup yang tenang, tentram, subhanallah, hubungan baik dengan manusia. Manusia tak akan pernah puas dengan dunia ini, karena bukan itu yang membahagiakan dia. Yang tak kenal Allah, dia akan menderita. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna libni Adam, lau anna li ahadikum wadiyan min dhahabin," sekiranya kalian punya satu lembah, atau lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin, kalau punya 3 mau mengambil lembah yang keempat, punya satu pulau mau mengambil pulau kedua. Wala yamla'u faha bana Adam illa turab, mulutnya tak akan mungkin dapat dikunci daripada segala macam hasratnya, keinginannya, sampai dia mati dibenamkan dalam kubur, ditutup mulutnya dengan debu alias mati, baru berhenti ambisinya. Dunia bagaikan lautan yang airnya asin, semakin diminum dia akan semakin merasa kehausan. Begitulah dunia ini. Karena itulah bukan di sana kebahagiaan. Kalau kau lihat di panti rehabilitasi yang kena narkoba, rata-rata orang menengah ke atas. Orang miskin beli narkoba pun tak sanggup. Paling-paling kalau miskin paling kuat ngelem. Itu pun dah hebat kali itu, lemcep ini beli bisa mabuk dia. Itu dah paling paten tuh. Jarang ya. Pada hakikatnya itu semua orang-orang yang Allah uji, menunjukkan mereka itu ternyata tak bahagia. Kadang-kadang itu orang tuanya berpangkat, berkedudukan, anak-anak pejabat, anak-anak konglomerat, tapi melarat anak-anak istrinya. Subhanallah, karena jauh daripada Allah. Kebahagiaan hakiki manakala engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kau tak punya sifat qanaah, kau terus merasa dirimu dalam kesempitan. Walaupun dunia sepenuhnya jadi milikmu, engkau tetap merasa kurang, sempit. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata ya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana kebahagiaan orang mukmin dalam segala hal dia bahagia. Kata Nabi kita, "Hajaban li amril mukmin." Aku sungguh kagum melihat hidup seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang datang menyapanya disikapinya dengan baik.
fa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kelapangan hidup yang sesuai dengan tabiat dirinya, jiwanya, dia pun bersyukur. Ya, dia manfaatkan nikmat tersebut untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, berbagi kepada hamba, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, mendukung dakwah dan seterusnya. Berinfak, bersedekah, berjihad. Wa in asabathu dharra'u sabara. Jika dia ternyata dalam hidup ini menyapanya penderitaan, kesulitan, kesempitan, penyakit, dia sabar. Ya. Fakana khairan lah, dan itu yang terbaik baginya. Mungkin dua orang sama-sama dapat musibah, yang satu jadi gila. Tak sanggup menghadapi musibah. Yang satu senyum. Yang satu berdiri kokoh, tegar, yakin dengan bantuan Allah, pertolongan Allah akan datang kepadanya. Yang satu stres, gila. Ya. Kadang-kadang orang yang kehilangan harta itu bisa gila loh. Ya, ada orang-orang jualan ya, pakaian, grosir segala macam. Terbakar semuanya, habis semuanya. Tak sedikit yang termenung-menung, teris-teris. Subhanallah. Ada orang-orang yang setengah mati ingin kekuasaan, jabatan. Dia keluarkan semua hartanya supaya berhasil memperoleh jabatan. Ternyata ketika keluar pengumuman kalah, suaranya lemah, tak banyak yang mendukungnya. Uang sudah habis, sebagian hutang ke sana kemari. Lihat kalah, tak siap, stres. Ada nggak kira-kira? Ada. Dianggap kebahagiaan itu ada pada jabatan. Subhanallah. Jadi saya katakan dua orang boleh sama-sama terbakar tokonya, habis semua hartanya. Yang satu stres gila, yang satu bertambah tinggi imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kokoh, dia tegar, dia senyum. Dia katakan, Masya Allah, semuanya kehendak Allah. Masya'a fa'al, qaddarallahu masya'a fa'al. Ini semua takdir Allah. Apa yang Allah SWT inginkan terjadi. Yang satu gila, yang satu semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Iman. Iman kepada takdir membahagiakan. Di antara sebab yang membuat engkau selalu bahagia adalah engkau beriman dengan ketentuan takdir Allah. Apapun yang menimpamu sudah digariskan, dan Allah tak pernah menzalimi hamba, tak pernah menzalimimu. Jangan kau anggap itu musibah menzalimimu. Tidak, Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah ingin agar kau sujud, memperhambakan diri kepadanya. Allah ingin agar kau sadar, agar jangan kau jadi Qarun, agar kau jangan menjadi Firaun. Sujud, ini musibah adalah evaluasi untukmu. Dia pun merintih, dia pun sujud, dia pun menangis ke hadapan Allah, dia pun menyesal, dia pun mengevaluasi diri. Ini orang mukmin. Subhanallah. Semua musibah baginya kebaikan. Sedih tak dilarang sedih, tapi menghujat takdir kena. Putra Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam wafat di tangan Nabi. Nabi melihat dia sakarat. Betapa ujian Allah yang berat. Nabi adalah manusia yang penuh dengan ujian. Subhanallah. Sejak kecil, belum lagi keluar ke bumi ini telah meninggal ayahnya menjadi yatim. 6 tahun meninggal ibunya menjadi piatu. 8 tahun meninggal kakeknya. Subhanallah, dipelihara oleh pamannya. Yang miskin dia harus bekerja sebagai anak yatim, mengembalakan kambing penduduk Makkah. Allahu Akbar. Penderitaan demi penderitaan dialami Nabi yang mulia SAW. Berdakwah ke Taif dilempari batu, salat dilempari kotoran-kotoran isi perut unta. Di rumahnya disebarkan duri-duri. Kemana dia pergi diikuti pamannya. Kata pamannya, ini keponakanku gila, jangan dengarkan. Allahu Akbar. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Bahagiakan Nabi
ya dia orang yang paling bahagia di alam semesta ini. Dengan apa? Iman kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ikhwati fillah rahimakumullah. Orang beriman kenaan dengan apa yang Allah berikan. Diberikan kenikmatan, dia bersyukur, dia gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, dan Allah akan memberikan baginya ganjaran tambahan. Karena dia yakin manakala dia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat di atas nikmat. Wa idzana rabbukum, ingatlah manakala Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum la azidannakum, kalau sekiranya kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun bila manakan kufur nikmat, tak menggunakannya pada tempatnya, melupakan sang pemberi nikmat, ingat ku ambil tu nikmat, azabku sangat pedih. Banyak orang ketika diuji dengan kenikmatan tak lulus, tak sukses, dicabut Allah SWT nikmat tersebut daripadanya, hilang, menderita. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, sebab bahagia yang ketiga adalah selalu melihat ke bawah dalam memandang segala macam nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Nikmat itu akan menjadi besar di matamu bila kau bandingkan dengan orang-orang yang ada di bawahmu. Engkau lebih nikmat, engkau lebih bahagia. Jangan melihat selalu ke atas. Kalau kau melihat ke atas, kau akan sedih, kau akan kufur nikmat, kau katakan, ya Allah, alangkah sedihnya hidupku ini, mobilku pun sudah butut, mobil kawan baru, naik mobil pun dia tak nikmat rasanya. Subhanallah. Tengok istri tetangga, ya Allah kok cantik istri tetangga, istriku pun sudah mau pensiun. Subhanallah. Karena itulah yang membahagiakan dirimu, lihat selalu ke bawah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa dunakum, lihatlah kepada orang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas. Ya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sungguh bila engkau selalu melihat ke bawah akan membuat engkau merasa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Kalau kita melihat ke atas, wah, kita akan merasa dalam kesedihan, dirundung kesedihan yang tak pernah berkeputusan. Ya, subhanallah. Beli mobil paling mewah, paling mahal, nampak kawan beli pesawat. Ya, pesawat kawan kemana-mana, masih mobil, dia pesawat, stres. Kawan beli pesawat, dia yang menggigil-gigil, tak bahagia. Kenapa? Membanding-bandingkan dengan yang di atas, sehingga nikmat Allah yang diberikan itu merasa dia rasakan rendah, tak ada makna. Banyak demikian manusia. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, kadang istri pun demikian. Tak qanaah dia. Berapapun diberi suami kurang, merepet kepada suami. Ya, mas ini jabatannya tinggi, jabatannya jenderal, gaji kopral. Itu apa? Pandai-pandailah bermain. Cuman lagi mak, pandai-pandailah, itu aja kopral tengok. Rumahnya mewah, gajinya ke jenderal, pandai-pandailah caranya. Subhanallah. Tak bahagia. Jemaah ini milik Allah Subhanahu wa taala, lihat selalu ke bawah. Bila kau naik mobil, kau lihat ke bawah, ke sampingmu, ya, lampu merah, berhenti, hujan turun, mobilmu butut. Alhamdulillah ya Allah, tak kena hujan. Tengok samping, kesian kawan tuh naik motor, motornya motor mahal tapi basah kena hujan. Bersyukur atau tidak? Syukur. Ya, kawan samping melihat ke samping, alhamdulillah walaupun kena hujan tapi aku naik motor cepat sampai rumah, bisa ganti baju. Kawan sampingku naik sepeda,
lambat sampai rumah. Bahagia dia. Yang naik sepeda, lihat sampingnya. Alhamdulillah naik sepeda, ya lebih cepat sampai rumah. Kawan samping itu naik kaki. Kalau begini gaya hidup kita, selalu dalam bahagia. Subhanallah. Karena itulah supaya kau bahagia, jangan banyak-banyak membuka matamu melihat kemana-mana. Jangan selalu kepo dengan manusia. Kalau kepo dengan manusia, engkau akan senantiasa merintih. Ya, merasa dalam kenikmatan yang sempit, padahal kau dalam kelapangan. Subhanallah. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah menceritakan tentang masalah bahagia. Kata beliau, aku sendiri berjumpa dengan seseorang yang sudah terbaring di rumah sakit dalam waktu yang lama, bukan hanya berhari, berbulan-bulan. Ya, sakit di rumah sakit, tak bisa apa-apa, hanya bisa menggerakkan kepalanya. Aku pun datang mengunjunginya, aku ucapkan kepadanya salam, aku tanyakan keadaannya, bagaimana keadaanmu wahai fulan? Dia menjawab, alhamdulillah, luar biasa kebahagiaan yang kurasakan. Mungkin jadi di negeri ini tak ada orang yang sebahagia aku. Subhanallah. Padahal yang hanya bisa bergerak kepalanya saja. Ya, bahagia itu hinggap dalam hati manusia meski menderita penyakit. Banyak orang yang menderita penyakit dihadapi dengan iman kepada takdir, bahagia hidupnya. Ya, ada orang yang menderita penyakit tak beriman dengan takdir, sengsara hidupnya dalam penderitaan yang berkepanjangan, kegalauan. Allah musta'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sebab-sebab kebahagiaan adalah senantiasa berbuat ihsan, kebajikan kepada makhluk. Berbuat ma'ruf, kebaikan kepada makhluk. Kau akan bahagia dengannya. Ya. Bahkan dengan perbuatan kebaikan tersebut, Allah akan menghindarkan darimu berbagai macam malapetaka, mara bahaya, bencana. Bahkan hal ini bukan hanya milik orang-orang beriman, orang kafir pun yang berbuat baik kepada makhluk, Allah buat dia bahagia di dunia. Orang kafir yang berbuat baik kepada makhluk, berderma, bersedekah, berinfak, kafir dia, Allah bahagiakan juga, tapi hanya di dunia. Allah lapangkan rezekinya di dunia. Subhanallah. Bahkan orang jahat sekalipun berbuat baik kepada makhluk, Allah bahagiakan dia di dunia. Nabi menceritakan tentang Bani Israel. Ada seseorang pelacur yang berjalan-jalan dan dia kehausan. Ya, dia melihat ada sumur di tengah-tengah padang pasir, dia pun masuk ke dalam sumur. Sumur di padang pasir itu enggak dalam-dalam kali. Enggak kayak sumur kita sampai 25 meter, enggak. Dia masuk ke dalam, ada air, dia minum, kemudian dia pun kenyang, dia keluar. Baru tiba di luar, nampaknya anjing sedang kehausan, menjulur-julurkan lidahnya, menyapu-nyapu dengan lidahnya tanah basah sekitar sumur. Dia berkata dalam hatinya, sungguh anjing ini merasa haus yang luar biasa, sampai dia jilat-jilat tanah-tanah yang basah ini, yang sebagaimana tadi kurasakan. Dia merasakan anjing itu dengan kehausan yang bersangatan sebagaimana dirasakannya. Dia tak tega, dia turun ke dalam sumur. Dibukanya sepatunya dari kulit, diisinya dengan air, dia gigit sepatunya, dia naik ke atas sumur, kemudian dia berikan di hadapan anjing, anjing minum sampai puas. Setelah itu anjing menggoyang-goyangkan ekornya, pergi meninggalkannya. Dia pun tersenyum, dia pun bahagia karena berbuat kepada makhluk, Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Berbuat baik kepada makhluk, tentunya yang paling wajib kau berikan kebaikan kepadanya adalah orang terdekatmu terlebih dahulu. Siapa yang terdekatmu? Istrimu, anak-anakmu, kerabat-kerabatmu,
jiran-jiranmu, berbuat baik kepada mereka. Dan dalam berbuat kebaikan, kata Nabi, ibda biman ta'ul, mulaikan daripada orang yang wajib kau nafkahi, yang wajib kau tanggung. Dalam berinfak, bersedekah, mulaikan dengan orang terdekat denganmu. Ya, karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Di kaidah dalam berbuat kebaikan, mulaikan daripada orang yang terdekat. Jangan sampai kawannya semua mendapatkan keberkahan kebaikan daripadanya. Bentar-bentar ngajak kawan makan seafood, di rumah istrinya tak pernah makan seafood, makan ikan asin aja. Ini tidak fair, dia tak paham kaidah dalam berbuat kebaikan. Bahagiakan orang terdekat denganmu, kau akan bahagia. Bahagiakan manusia, kau akan bahagia. Bayangkan kadang-kadang subhanallah, ada orang kita berikan sedikit, tak banyak, tapi bersyukurnya sampai kadang-kadang uang itu diginikannya di kepalanya. Makasih Pak, masuk kantong. Uang itu diletakkan di kepala, tandanya bahagia. Kadang-kadang dalam keadaan sempit menangis dia, sangat butuh bantuan, sudah kemana-mana, tak ada yang bisa membantunya. Kau bantu dia, kadang nangis dia. Ketika kau lihat dia menangis, tersentuh hatimu, engkau pun menangis bahagia. Subhanallah. Bisakah orang itu menangis ketika bahagia? Bisa enggak? Jangan dikira orang menangis itu karena sengsara, ada tangisan bahagia. Kata ibunda kita Aisyah, aku dulu hanya mendengar-dengar ada orang menangis karena bahagia, tapi akhirnya kulihat juga ayahku menangis karena bahagia. Ketika Nabi datang di siang hari, berkata kepada ayahku, wahai Abu Bakar, as-suhbah, temani saya hijrah. Kata Bakar, aku ya Rasulullah, iya denganmu. Seketika ayahku menangis. Tak pernah kemudian ada orang menangis karena bahagia kecuali kala itu. Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat anak-anak kaum muslimin masih kecil hafal Quran, naik ke atas mimbar membacakan Quran. Subhanallah, hati kita kadang-kadang menangis karena bahagia. Bukan anak kita, bagaimana orang tuanya. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, bahagiakan manusia, kau akan bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyikapimu sebagaimana engkau menyikapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kau dermawan kepada mereka, kau berbuat baik kepada mereka, Allah akan berbuat baik kepadamu. Allah akan dermawan kepadamu. Jika engkau persulit mereka, Allah akan persulit urusanmu. Kata Rasulullah, man syaqa musliman syaqallahu alaih. Yang mempersulit orang Islam, Allah akan persulit urusannya. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah. Yang memudahkan orang kesulitan, Allah mudahkan di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesempitan orang mukmin di dunia, Allah akan lapangkan baginya kesempitan di hari akhirat. Irhamu man fil ard, rahmati yang di bumi, yarhamukum man fis sama, merahmatikan siapa yang di langit, Allah Jalla wa ala. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah mencari bahagia. Kau bahagiakan manusia sampai subhanallah, sampai tersenyum kepada sahabatmu, itu sedekah. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau cela perbuatan baik walaupun kecil, walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun sekedar berjumpa temanmu dengan wajah tersenyum, jangan pernah kau sia-siakan. Subhanallah. Bahkan berbuat kebaikan kepada manusia ini, memberi mereka makan, menyampaikan kepada mereka salam, ini sebab daripada sebab orang akan meraih bahagia masuk surga. Afshus salam, ucapkan salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan manusia.
Wa shalla bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. Ya, maka adik-adik ini, adik-adik santri, jangan bakhil dengan kawan-kawannya. Nanti datang orang tua bawa makanan, jangan makan sendiri. Tunggu malam hari udah tidur semua. Pasang alarm, bangun ketika kau tidur, masukkan kepala dalam lemari, makan, kursak krusuk. Tapi insya Allah nggak ada ya. Ada kawanmu yang bakhil? Kamu baik? Enggak juga. Baik insya Allah. Kamu baik? Baik. Insya Allah Ustaz. Allahu Akbar. Jangan bakhil. Ustaz, habislah Ustaz. Habiskan makananmu di bumi, dikekalkan di langit. Jangan kau kira makanmu habis di bumi, enggak kekal di langit. Habis makananmu di bumi, dimakan teman-temanmu, kekal di langit ganjaran pahalanya. Habis itu enggak ada lagi makananku Ustaz. Tak apa, sabar. Ya, kau sudah punya makanan di langit sana. Kadang-kadang, Ustaz, ini jatahku Ustaz. Makanan ini, ikan teri ini, kacang tanah ini jatahku seminggu Ustaz. Kalau aku bagi habis dunia tak mengapa. Yang penting kekal. Kau sedang menabung di akhirat. Ikan teri di sana lebih hebat, lebih mantap daripada yang di dunia. Subhanallah. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsanlah kepada makhluk. Allah akan mencintai kita. Bahagiakan makhluk, engkau akan bahagia. Berikutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, sebab-sebab kebahagiaan berikutnya adalah ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada bersama kita kebahagiaan yang kadang-kadang kita tinggalkannya karena lalai. Dialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Kegalauan akan hilang. Akan datang keberuntungan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kelapangan, kenikmatan akan turun dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir itu perkara yang mudah tapi berat timbangan kebaikannya, menguntungkan dunia dan akhirat. Ya, kata Rasulullah, kalimatan, dua kalimat khafifatan 'alal lisan, ringan diucapkan lidah, taqilatani fil mizan, berat di timbangan hari kiamat, habibatani rahman, sangat dicintai Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Bila hatimu galau melihat beban dunia, penderitaan hidup, ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, mohon kepadanya bantuan. Perbanyak istighfar. Istighfar adalah sebab membuka segala macam keberuntungan, menjauhkan segala macam mara bahaya, bencana, petaka. Istighfar. Allah menyebutkan dua perkara. Ya, dengan dua perkara ini tidak akan Allah turunkan bencana kepada suatu kaum. Dua perkara. Ya. Bila mana ada dua perkara ini, Allah tidak akan timpakan kepada suatu kaum azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya. Tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini satu sebab pertama, akan dihilangkan segala macam bencana, penderitaan manakala kita selalu bersama Nabi. Wa maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab mereka selama engkau ada bersama mereka wahai Muhammad. Ya, maksud engkau ada bersama mereka bukan dengan tubuh Nabi,
Karena dengan tubuh Nabi, Nabi bukanlah kekal, tak diciptakan untuk kekal. Tapi maksudnya adalah dengan sunnah Nabi. Ini menunjukkan kepada kita sebab kebahagiaan hakiki dan dijauhkan dengannya segala macam petaka adalah manakala kita bersama dengan sunnah Nabi. Ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini terdapat dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Ayat yang ya 33, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka wahai Muhammad selama engkau ada bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mengadab mereka selama mereka beristighfar. Inilah dua sebab ditolak dengannya azab, bencana. Akan datang kebahagiaan, keberkahan hidup. Satu, hidup di atas sunnah. Kedua, memperbanyak istighfar. Janji Allah hak. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling dekat kepada sunnah, orang yang paling banyak mengamalkan sunnah. Semakin tinggi tingkat mengamalkan sunnah, semakin bahagia hidupnya. Semakin banyak istighfarnya, semakin bahagia hidupnya, semakin jauh daripadanya bala bencana. Ya. Lihatlah bagaimana ketika Nabi bersama sahabat turun keberkahan, turun kemenangan, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berganti-ganti, silih berganti keberkahan demi keberkahan turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Khandaq, Nabi kelaparan bersangatan sampai dia ikat perutnya dengan 2 batu, dililitkan dengan kain supaya tak terdengar suara keroncongan yang keluar dari perut Nabi. Itu pada tahun keempat Hijriyah. Subhanallah, kelaparan Nabi, dikepung musuh 10.000, jumlah kaum muslimin 3.000, para sahabat kelaparan. Ya, tahun ke-8 Hijriah Mekah ditaklukkan. Kemudian orang-orang Thaqif dikalahkan. Harta rampasan perang bertumpuk-tumpuk dikumpulkan Nabi di Ji'ranah yang luar biasa banyaknya, beribu-ribu ekor kambing, unta, harta benda Nabi, subhanallah, luar biasa banyaknya. Nabi bagi-bagi tanpa takut. Ada yang dibagikan kepala suku sebagaimana Uyainah bin Hisan, Aqra bin Habis, Abu Sufyan bin Harbin, dibagikan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, 100 ekor kambing, dirham, dinar. Orang-orang berdatangan kepada Nabi SAW minta bagian, Nabi berikan sampai Nabi terpepet kepada satu pohon, jatuh selendangnya. Kata Nabi, tolong bawakan selendangku, demi Allah, aku ini kalaulah semua yang dipandang pasirnya berupa tumbuh-tumbuhan adalah harta benda, semuanya akan kusedekahkan, tak akan kusisakan kecuali untuk bayar hutangku. Dan kalian tak pernah menemukan aku seorang yang bakhil ataupun pengecut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang keberkahan bersama Nabi SAW, bersama sunnah. Kalau kau mau bahagia, hiduplah dengan sunnah. Kalau kau mau celaka, hiduplah dengan bid'ah. Pasti itu. Payah orang yang hidup dengan bid'ah. Oh, banyak segala macam sulit. Zikir begitu mudah menjadi sulit bagi ahli bid'ah. Harus pakai perangkat dulu kalau mau berzikir. Kita subhanallah mudahkan, tenang, khusyuk. Ya, setiap bid'ah itu mempersulit, menyulitkan, menyengsarakan. Setiap sunnah membahagiakan, membawa keberuntungan. Jadi ikhwatifillah, ayat ini menunjukkan 2 hal yang mengangkat azab. Kalau azab diangkat, apa yang datang? Keberuntungan, keberkahan. Ya, satu dengan menjalankan sunnah Nabi. Yang kedua, istighfar zikrullah. Datang seseorang menemui Al-Hasanul Basri, dia berkata, ya Imam, berilah kau solusi, hidupku sempit. Ya, kata Imam Hasan Basri, kau perbanyaklah istighfar.
sempit hidupnya, menderita, merasa menderita karena sempit hidup, payah rezekinya, sulit ekonominya. Kata Hasan Basri, perbanyaklah istighfar. Datang lagi yang lain melaporkan, ya Imam, ya aku inginlah mendapatkan keturunan, sudah lama menikah tak dapat keturunan, apa solusinya Imam? Kata Hasan Basri, perbanyaklah istighfar. Datang lagi yang lain mengeluhkan tanamannya, binatang ternaknya. Kata Hasan Basri, perbanyaklah istighfar. Sehingga murid-muridnya bertanya, wahai Imam, tak adakah jawaban lain selain istighfar? Ini jawabannya, perbanyak istighfar. Itu perbanyak istighfar. Ini perbanyak istighfar. Kata Hasan Basri, bukankah Allah yang mengajarkan kita? Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, siapa yang hafal? Ayo, bahagiakan kami dulu. Nah, siapa? Surat Nuh. Apa? Bahagiakan kami semua. Kami ingin bahagia mendengar suara antum. Antum memakai baju biru. Fadhal. Silahkan. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Terus. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Hasbuk, cukup. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Kita pun bahagia. Lebih bahagia lagi kalau Ali bisa menterjemah. Tapi belum kayaknya ya. Tahun depan kapan Ustaz kembali lagi sudah ada yang bisa menterjemah insyaallah. Insyaallah. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum, kukatakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, banyak beristighfar kepada Tuhan kalian. Ucapkan astaghfirullah. Innahu kana ghaffara, dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dia akan kirimkan kepada kalian curah hujan yang cukup. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dia akan berikan kalian harta benda, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang airnya banyak. Dengan istighfar Allah curahkan hujan. Dengan istighfar Allah banyakkan harta. Dengan istighfar Allah mudahkan rezeki seorang hamba. Allah mudahkan keturunannya dan seterusnya. Banyak istighfar, tapi harus diiringi dengan usaha amal. Jangan sampai kau salah paham. Kenapa kau tak kerja lagi? Kata Ustaz tuh, istighfar itu sumber rezeki. Aku baca istighfar aja lah di rumah. Salah, harus berusaha, bekerja. Ya, tak boleh kita tidak berusaha mengambil sebab. Ambil sebab bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah adalah jalan mendatangkan kebahagiaan kepada seorang. Subhanallah. Dan tentunya zikrullah yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat, bukan yang dikarang-karang, bukan yang bid'ah. Dan tentunya zikrullah yang diiringi dengan pemahaman terhadap apa yang kau ucapkan. Luar biasa keutamaan zikrullah, jemaah sekalian, luar biasa. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Bukankah telah tiba masanya bagi orang-orang beriman hati mereka menjadi runduk, menjadi tunduk, menjadi takut, khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa keutamaan zikrullah, jemaah sekalian. Kemudian ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab lainnya yang akan memperoleh engkau dengan kebahagiaan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi zikrullah, sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan doa yang paling baik adalah doa yang dia mengumpulkan segala macam kebaikan. Doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah kalau kita menghafalkannya. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku ini. Dialah pokok urusanku ini yang menjagaku. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ashi. Tuhan, perbaikilah bagiku duniaku itu, duniaku ini. Dialah tempat kehidupanku. Ya, wa akhiratillati hiya ma'adi. Tuhan, perbaikilah akhiratku, itulah tempat kembaliku kelak. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin. Tuhan, jadikanlah kehidupanku ini sebagai sebab yang dengannya aku berbuat segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Tuhan, jadikanlah kematian bagiku tempat aku beristirahat, waktu aku beristirahat dari segala macam bentuk keburukan. Wal fawza bil jannah. Tuhan, berikanlah kebahagiaan dengan surga. Wan najata minan nar, dan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Di antara doa yang begitu indah, doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya kita berusaha menghafalkannya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Tuhan, aku bermohon kepadamu segala macam kebaikan. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu segala kebaikan, kebaikan jangka pendek, kebaikan jangka panjang yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Aku berlindung kepadamu dari segala macam keburukan. Ajilihi, jangka pendek yang segera akan datang, wa ajilihi, yang akan datang di dunia, di akhirat. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik keburukan yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dengan doa ini Allah akan melindungimu dari segala macam keburukan. Allah akan berikan kepadamu segala macam bentuk kebaikan. Doa yang mudah dihafalkan, hayati. Subhanallah. Jangan lupakan doa ini. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara perkara yang akan dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seorang manusia adalah bila kau berbuat baik, jangan kau minta balasan dari manusia. Mintalah balasan daripada Allah. Sebab bila kau berbuat baik, kau harapkan balasan manusia, kadang-kadang kau kecewa, ternyata dia tidak membalas kebaikanmu dengan kebaikan serupa. Supaya engkau selalu dalam kebahagiaan, lapang hati, dada luas, berbuat baik, buatlah semuanya hanya karena Allah, mengharapkan ridhonya, tidak kau harapkan dari manusia balasan. Hatimu kan tentram. Manakala kau berharap dari manusia membalas kebaikanmu, bila mana tak dia balas, kau pun akan marah, menggerutu, dasar tak tahu diuntung, sudah ku bantu, sekarang tak tahu diuntung, lupa segala kebaikanku. Yang keluar umpatan makian. Apa kata Allah ketika menyebutkan ahli surga? Innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berikan kepada kalian ini semua makanan karena wajah Allah. Kami tak ingin daripada kalian balasan ataupun kalimat syukur, tak perlu. Ambil ini semua.
Kita berbuat baik kepada istri karena Allah. Kalau karena bukan Allah SWT, karena kau berharap istri berbuat baik yang sama kepadamu, manakala tidak dia balas, kau akan kecewa. Berbuat baik kepada anak karena Allah, bukan karena kau harap balasan dia kelak berbakti kepadamu, memberikan kepadamu apa yang kau keluarkan. Tidak. Kita orang tua menyekolahkan anak-anak, mengeluarkan habis harta kita. Jangan berharap daripada anak membalikkan kembali harta yang kita berikan. Tidak, kita kecewa. Apa yang kita habiskan untuk mereka dalam rangka menimba ilmu, itu untuk Allah Tabaraka Ta'ala. Bukan karena kita berharap nanti kau jadi orang sukses, tolong kembalikan harta yang ayah berikan. Tidak. Kalau itu yang kau niatkan, kau salah dan kau akan menderita manakala tak mendapatkan kebaikan daripada anak-anakmu. Berbuat baiklah karena Allah, jangan karena manusia. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang membuat engkau bahagia selalu walaupun menghadapi berbagai macam ujian adalah perasaanmu. Engkau hidup itu tak lama, hidup itu singkat. Apapun yang datang kepadamu berupa penderitaan, kau sabar karena itu tak lama. Ya, sabar itu sebentar, paling kuat 60 tahun, 70 tahun selesai, kau istirahat selama-lamanya. Orang-orang yang meninggal itu mustarihun wa mustarahan minhu. Dia akan istirahat jika dia orang beriman, istirahat daripada penatnya dunia, istirahat daripada penyakit yang menderitanya, istirahat daripada manusia yang menyakitinya. Mustarihun, ini jika orang beriman. Binatang-binatang ternak, karena semua dia ganggu. Hutan dia bakar, hutan dia gundulkan, binatang-binatang dia bunuhi. Maka orang fasik kalau mati, semua bersyukur dengan kematiannya. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila mana kita merasa hidup ini tak lama, apapun kesulitan, kau akan tahankan. Sebentar ini. Paling kuat sampai aku mati. Selesai. Perasaan kau hidupmu tak lama akan membuat engkau sabar, tangguh dalam menghadapi segala macam ujian. Ya. Berapa lama hidup manusia? Tak lama. Maka bersabarlah. Hidup itu sebentar, gunakan untuk kebaikan. Ya, buat hatimu bahagia. Mengapa kau sempit, menderita? Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara sebab yang membuat kita bahagia, tambah lainnya adalah banyak memberi maaf, banyak memberi uzur, banyak toleransi kepada manusia. Manusia selalu berbuat hal yang tak kita senangi. Baik pasangan hidup kita, anak-anak kita, kadang orang tua, tetangga. Hidup ini banyak tantangan-tantangan. Banyak ujian-ujian yang datang dari orang terdekat. Banyak hal-hal yang menyakiti dirimu. Bila mana kau hadapi dengan lapang dada, kau beri maaf, maafkan, hatimu kan menjadi lapang, hidupmu kan menjadi bahagia. Tapi bila mana setiap orang yang mendatangkan kepadamu kejelekan, engkau dendam kesumat kepadanya, engkau tak beri maaf dia, engkau memusuhinya, engkau ingin dia celaka, engkau ingin dia binasa, hatimu kan menjadi sempit. Untuk melapangkan jiwa, membuat kau bahagia, maafkan orang yang menzalimimu. Nabi kita yang mulia mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang laki-laki itu membenci seorang wanita istrinya kena satu terperkara. In radiya in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalaupun satu sifat istrinya tak dia sukai, dia akan ridha dengan perangai-perangai istrinya yang lain. Manusia tak ada yang sempurna. Maafkan kekurangan mereka. Toleransi kepada kesalahan mereka. Banyak-banyak pejam mata dengan segala kelemahan mereka. Kata Ahmad Muhammad rahimahullah, ya, 1/9 daripada kehidupan ini adalah banyak-banyak pejam mata melihat kehilapan orang. Banyak maafkan orang. Ya.
Nabi kita memberikan contoh lapang dada yang luar biasa dalam menyikapi istri-istrinya. Ketika Rasulullah ada di rumah salah seorang istrinya, ya, apakah Ummu Salamah atau Zainab, saya lupa. Ya, afwan, Rasulullah sedang berada di rumah istrinya Aisyah. Tiba-tiba ketika Nabi bersama sahabat di rumah istrinya Aisyah, datanglah seorang pembantu salah seorang istri Rasulullah yang lain, membawakan kepada Nabi yang mulia SAW satu piring berupa makanan. Ketika sedang di rumah Ibunda Aisyah, dihantarkan makanan oleh salah seorang madunya, maka Ibunda kita seketika merasa cemburu. Dia jatuhkan piring tersebut sehingga pecah terbelah dua, makanan berserak. Maka Nabi yang mulia SAW mengumpulkan makanan yang berserak, kemudian menggantikan dengan piring yang lain. Dia berikan kepada sahabat. Dia katakan kepada sahabat, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Perempuan sedang cemburu tak bisa lagi membeda-bedakan, ya, antara air dan api, tak bisa lagi dia. Subhanallah. Rasulullah beri toleransi, Rasulullah maafkan dia. Ya, kemudian dia hanya mengatakan, ya, yang pecah diganti piring dengan piring, hanya itu saja. Subhanallah. Kau lihat bagaimana lapangnya dada Nabi Yusuf. Saudaranya yang berbuat jahat kepadanya, hampir-hampir membunuhnya, mencelakakannya, masukkannya ke dalam sumur sampai dia dijadikan budak, dijual dan seterusnya. Manakala dia sanggup membalas sakit hatinya, tidak dia lakukan. Subhanallah, dia maafkan saudara-saudaranya. Dia berkata, a'alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi antum jahilun? Tahukah kalian, ingatkah kalian apa yang kalian buat dahulu kepada Yusuf, kepada saudaranya Bunyamin, manakala kalian dahulu dalam keadaan jahil, tak tahu? Mereka kaget karena enggak ada yang tahu kecuali Yusuf sendiri. Innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini Yusuf? Kata Yusuf, hana Yusuf, inilah aku saudara kalian. Wa hadza akhi, ini saudaraku yang dahulu kalian selalu kerjai, kalian bully. Ya. Maka mereka minta kepada Yusuf, ampunkan kami, maafkan kami. Kata Yusuf, la tadriba alaikumul yawma, tak ada hari ini balas dendam. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah maafkan kalian. Hati yang lapang. Begitulah Nabi kita yang mulia SAW. Pamannya dicincang-cincang, dibunuh, beliau disakiti, diusir, segala macam. Ketika Makkah ditaklukkan, Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, kira-kira wahai Quraisy, apa yang akan kubuat terhadap kalian? Kata mereka, kau orang mulia, bapakmu orang mulia, dahulu engkau tukang santet, engkau tukang sihir, engkau penyair, sekarang berubah keadaan. Wahai orang Quraisy, hari ini aku akan katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada balas dendam, Allah ampuni kalian, pergilah kalian semua, kalian kubebaskan. Dengan itu dada Nabi lapang. Kau bayangkan jika Nabi SAW membunuh tokoh-tokoh Quraisy yang dahulu menzalimi Nabi SAW, apa jadinya? Bertumpahan darah. Mereka punya istri, mereka punya anak, anak semakin dendam, istri mereka marah, mereka punya niat membalas, tapi Nabi maafkan mereka semua. Sehingga dalam tempo yang sebentar saja, jumlah pasukan Islam yang datang menaklukkan Mekah 10.000 orang. 1 minggu, 2 minggu ketika akan menaklukkan kaum Tsaqif, berubah sudah menjadi 12.000 orang. Hanya hitungan berapa hari, 2.000 orang mereka masuk Islam. Dengan kelapangan dada, banyak memberi maaf. Kalau kau mau dadamu lapang, banyak-banyaklah memberi maaf kepada orang-orang yang sekiranya tidak membuat engkau nyaman. Al-ikhwatu fillah rahimakumullah, demikianlah kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ada satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara bertobat dari kecanduan bermaksiat? Jazakallah khairan. Bismillah. Kawan-kawan sekalian,